Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wijaya Kusmawati dengan NIM 30401800360. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan ekonomi syariah. Pengertian pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Di tengah pandemi COVID-19, Bank Indonesia secara konsisten terus melanjutkan peran aktifnya sebagai akselerator, inisiator, maupun regulator atau AIR dalam berbagai program dan kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Akselerator sendiri berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah, antara lain halal value chain, kurikulum ekonomi syariah, dan kampanye publik di daerah atau Vision nasional dan internasional atau ISEF. Selanjutnya, inisiator memprakarsai inovasi program pengembangan ekonomi syariah, antara lain pengembangan Islamic Social Finance dan pemberdayaan ekonomi pesantren. Yang selanjutnya ada regulator. Regulator merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangan yang dimiliki, antara lain penerbitan ketentuan PLJPS, GWM syariah, instrumen makroprudensial syariah atau RIM dan PLN, serta pengembangan instrumen atau sub BI, repo syariah, NCD syariah, SIPA, dan PAS-B. Pengembangan ekonomi rantai nilai halal. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 berdampak besar bagi perekonomian secara global. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan hingga 2,07% YoY pada akhir 2020. Kinerja ekonomi sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia maupun terkontraksi sepanjang 2020, kecuali Tiongkok dan Vietnam yang masih mampu bertumbuh walaupun tercatat melambat. Dalam mengembangkan ekosistem rantai nilai halal, BI berfokus pada 5 sektor utama Indonesia, yaitu pertanian terintegrasi, industri makanan halal dan fashion, pariwisata ramah muslim, dan energi terbarukan. Model bisnis Infratani atau Integrated Farming with Technology and Information bekerja sama dengan Syarikat Ekonomi Pesantren atau Hebitran Jawa Barat. Pendekatan pengembangan ekonomi rantai nilai halal dilakukan tidak hanya dengan memperkuat setiap subsistem dari input, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, tetapi juga memperkuat daya dukung dan memperlancar hubungan atau keterkaitan antar aktivitas ekonomi dalam suatu ekosistem yang utuh. Adapun program yang dirancang antara lain pemetaan usaha syariah, penyusunan kajian model bisnis yang mencakup pengembangan model bisnis usaha, kelembagaan, dan infrastruktur pendukung, model hubungan bisnis atau business engage, serta implementasi model bisnis yang dimaksud. Selanjutnya, model bisnis program juara ekspor atau jaringan usaha hortikultura berorientasi ekspor. Model bisnis dari salah satu program pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Indonesia. Kedua program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi pesantren yang bertujuan untuk membangun ekosistem rantai nilai halal secara end-to-end. Pada tahun 2020, kedua program ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama 38 pesantren untuk program Infratani dan 10 pesantren untuk program itu juara ekspor. Selanjutnya ada kebijakan dan pengembangan moneter syariah. Operasi Moneter Syariah atau OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
Untuk mencapai stabilitas moneter, OMS diarahkan untuk mempengaruhi kecakupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. OMS telah memiliki kelengkapan tenor sebagai selayaknya instrumen pada operasi moneter konvensional atau OMK, yaitu tenor overhead 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pada tahun 2020, Bank Indonesia melakukan penguatan OMS melalui penerbitan dua instrumen baru, injeksi likuiditas, yaitu penguatan likuiditas berdasarkan pengelolaan likuiditas yang berprinsip syariah Bank Indonesia atau PASBI untuk operasi. Pasar terbuka syariah dan fasilitas likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia atau FLIS-BI untuk standing facilities syariah. Kegiatan OMS sepanjang tahun 2020 stabil dengan tren meningkat menjelang akhir tahun. Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan turunnya permintaan pembiayaan syariah, sehingga perbankan syariah menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen-instrumen OMS absorpsi. Di sisi lain, instrumen PASBI yang baru diterbitkan awal Oktober 2020 cukup diminati oleh perbankan syariah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan likuiditasnya. Selanjutnya ada perkembangan pasar uang antar bank syariah. Pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip syariah atau PUAS merupakan media bagi industri keuangan syariah dalam mengelola resiko likuiditasnya. Sepanjang tahun 2020, rata-rata total volume transaksi PUAS bulanan tercatat sebesar 15 triliun atau naik 71% YoY. Terjadi penurunan yang bersifat temporer sepanjang April sampai Mei tahun 2020, seiring dengan terbatasnya aktivitas perbankan dan masyarakat pada saat awal pemberlakuan PSBB. Untuk mendukung agar PUAS dapat berfungsi baik, BI melakukan pengembangan PUAS melalui berbagai strategi, antara lain yang pertama penguatan regulasi, yang kedua pengumpulan instrumen, yang ketiga penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta yang keempat perluasan penerbit dan basis investor. Pada tahun 2020, pengembangan instrumen PUAS dilakukan dengan penerbitan instrumen baru, yakni sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIFA. Hadirnya instrumen SIFA diikuti dengan penyalahgunaan regulasi, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9 PBI/2020 tentang pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada perkembangan kebijakan makroprudensial syariah. Guncangan atau shock pandemi dalam perekonomian domestik berimplikasi terhadap kinerja perbankan syariah, terutama terkait fungsi intermediasi perbankan. Pembatasan aktivitas masyarakat yang disertai turunnya daya beli menyebabkan demand pembiayaan terkontraksi. Di sisi lain, perbankan menjadi risk averse dan cenderung wait and see atas kondisi perekonomian di tengah pandemi. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang terdampak pandemi, Bank Indonesia telah melonggarkan ketentuan RIM syariah berupa penyesuaian parameter disinsentif bawah dan parameter disinsentif atas menjadi sebesar 0. Dengan demikian, bank yang memiliki RIM syariah di luar target yang ditentukan tidak dikenakan kewajiban giro RIM syariah. Kebijakan ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, yaitu sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021. Kebijakan ini ditentukan untuk menjaga intermediasi yang seimbang dengan target dan kapasitas perekonomian yang bertambah COVID-19, dengan mempertimbangkan kapasitas intermediasi bank sehingga tidak menimbulkan tekanan dan akumulasi resiko
terhadap bank. Rendahnya permintaan pembiayaan sepanjang pandemi mendorong peningkatan likuiditas, antara lain tercermin pada tren rasio PLM syariah yang meningkat sejak pandemi yang mencapai 25,14% pada akhir Desember 2020. Sebagai upaya mengantisipasi potensi peningkatan rasio pada sistem keuangan sepanjang pandemi, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial syariah yang akomodatif melalui perubahan ketentuan PLM syariah. Per 1 Mei 2020, rasio PLM syariah naik sebesar 50 bps untuk base menjadi 4,5% dari DPK dalam rupiah. Guna meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan syariah, kenaikan PLM syariah tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana. Sebagai upaya peningkatan ketahanan likuiditas, pembelian SBSN di pasar perdana merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Selanjutnya ada program kemandirian ekonomi pesantren. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai penggerak perekonomian, BI menilai pesantren sebagai komunitas muslim terbesar di Indonesia memiliki peran kunci untuk turut berkontribusi. Pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, tetapi sebagai tempat pemberdayaan sosial ekonomi bagi santri dan lingkungan sekitar, sebagaimana dalam UU Nomor 18/2019 tentang pesantren. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, baik melalui pemberdayaan usaha serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur. Sampai dengan tahun 2020, pemberdayaan ekonomi usaha syariah di pesantren telah melibatkan tidak kurang dari 352 pesantren secara nasional dengan berbagai sektor usaha, antara lain pengelolaan air minum, daur ulang sampah, pertanian, peternakan, perikanan, jasa industri, kreatif, makanan atau minuman, manufaktur, perdagangan, pengelolaan kelapa, dan energi terbarukan. Pengembangan HabiTrend sebagai bentuk penguatan kelembagaan juga didukung dengan penguatan infrastruktur, yaitu pengembangan wadah atau platform virtual market untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan kemudahan transaksi. BI melakukan pengembangan virtual market pada tahun 2020 bekerjasama dengan Kompotren Al-Ittifaq Bandung yang telah mengelola platform virtual market dengan model business to customer atau B2B2C, yaitu Alifmart. Selanjutnya platform tersebut akan diintegrasikan dengan model bisnis HabiTrend dengan melibatkan pesantren, baik yang telah bergabung maupun yang belum tergabung dalam HabiTrend. Selanjutnya ada kesimpulan. Di tengah pandemi COVID-19, Bank Indonesia secara konsisten terus melanjutkan peran aktifnya sebagai akselerator, inisiator, maupun regulator dalam berbagai program dan kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun program yang dirancang antara lain pemetaan usaha syariah, penyusunan kajian model syariah yang mencakup pengembangan model bisnis usaha, kelembagaan dan infrastruktur pendukung, model hubungan bisnis, serta implementasi model bisnis yang dimaksud. Pada tahun 2020, kedua program ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama 38 pesantren untuk program Infratrani dan 10 pesantren untuk program Juara Ekspor. Operasi moneter syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
untuk mencapai stabilitas moneter. OMS diarahkan untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2020, Bank Indonesia melakukan penguatan OMS melalui penerbitan dua instrumen baru, injeksi likuiditas, yaitu pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka syariah, dan fasilitas likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia untuk standing facilities syariah. Kegiatan OMS sepanjang tahun 2020 stabil dengan tren meningkat menjelang akhir tahun. Tahun 2020, pengembangan instrumen puas dilakukan dengan penerbitan instrumen baru, yakni sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank. Pembatasan aktivitas masyarakat yang disertai turunnya daya beli menyebabkan demand pembiayaan terkontraksi. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang berdampak pandemi, Bank Indonesia telah melonggarkan ketentuan RIM syariah berupa penyesuaian parameter disinsentif bawah dan parameter disinsentif atas menjadi sebesar 0. Dengan demikian, bank yang memiliki RIM syariah di luar target yang ditentukan tidak dikenakan kewajiban giro RIM syariah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga intermediasi yang menjaga keseimbangan dengan target dan kapasitas perekonomian yang berdampak pada COVID-19 dengan pertimbangan kapasitas intermediasi bank sehingga tidak menimbulkan tekanan dan akumulasi risiko terhadap bank. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.